Hari raya itu bukan cuma soal baju baru, outfit yang keren, atau fit Instagram yang estetik, tapi lebih dari itu. Ikhwani fillah, ada salah satu ungkapan ulama yang sangat indah, dikatakan, Laisal a'id liman labisal jadid, innamal a'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari Id itu bagi mereka yang berpakaian baru, tapi hari Id itu adalah untuk mereka yang ketakwaannya, ketaatannya terus bertambah. Jadi, apakah kita sudah termasuk yang merayakan Idul Adha atau baru sekedar ikut euforianya? Ikhwani fillah, salah satu dari jalan untuk meningkatkan ketaatan kita di hari raya adalah sebagaimana yang banyak diajarkan oleh Nabi SAW. Salah satu hadits dari Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, maka Allah akan menghidupkan hatinya di hari di mana hati para manusia mati." Bahkan dalam suatu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 malam yang spesial. Dan barang siapa yang menghidupkan 4 malam tersebut, maka ia berhak mendapatkan surga. Malam apa saja itu? Yang pertama, malam Tarwihah, yaitu malam ke-8 bulan Zulhijjah. Malam Arafah, yaitu malam ke-9 di bulan Zulhijjah. Malam Idul Fitri, dan yang terakhir adalah malam Idul Adha. Kata beliau, siapa yang menghidupkan malam-malam tersebut, maka dia berhak atas surga. Lantas, bagaimana cara kita menghidupkan malam-malam tersebut? Al-Imam Al-Hafni mengatakan, ukuran yang paling sedikit, paling kecil, paling minim untuk kita bisa menghidupkan malam-malam tersebut adalah dengan melakukan sholat isya berjamaah. Dan kita niatkan keesokan harinya untuk sholat subuh berjamaah. Akan tetapi lebih ajib lagi kalau kita bisa menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah-ibadah lainnya, seperti zikir, tilawatil Quran, maupun qiyamul lail. Lantas zikir apa yang paling afdol untuk dibaca pada hari raya? Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hijazi Al-Fishni berkata di dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan fi Qiraatil Mi'ad fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiasilah 2 hari raya dengan ucapan tahlil, takdis, tahmid, dan takbir." Jadi itulah zikir-zikir yang diutamakan untuk dibaca di hari-hari raya. Al-Imam Az-Zuhri juga pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di 2 hari raya mengucapkan doa berikut, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 400 kali sebelum sholat Id, maka Allah Subhanahu wa taala akan menikahkannya dengan 400 bidadari dan seakan-akan ia telah memerdekakan 400 budak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada para malaikatnya untuk membangunkan rumah untuknya dan menanami tanaman yang indah di rumah tersebut sampai hari kiamat. Masya Allah. Ikhwani fillah, di hari raya ini kita juga bisa menghadiahkan kebaikan untuk saudara muslim kita yang sudah berpulang. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan Ali bin Abdi Al-Wannai dalam risalahnya, beliau mengatakan bahwasanya sebuah hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca istighfar 100 kali setelah sholat subuh di hari raya, maka insya Allah tidak ada sedikit pun dari dosanya yang sudah dicatat, kecuali akan dihapuskan nanti di hari kiamat, dan insya Allah akan aman dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membaca di hari raya Subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali, kemudian dia berkata, aku hadiahkan pahala ini untuk ahli kubur, maka tidak ada satupun orang yang meninggal ahli kubur tersebut kecuali dia akan berkata, wahai zat yang maha penyayang, rahmatilah hambamu ini dan jadikan surga sebagai balasan untuknya. Di riwayat lain juga dikatakan dalam kitab Tuhfatul Ikhwan yang tadi, Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih 300 kali, kalau tadi 100 kali, ini 300 kali, kemudian dia menghadiahkan pahala tersebut kepada orang-orang muslim yang sudah meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan 1000 cahaya ke setiap kuburan mereka, dan saat kita wafat nanti 1000 cahaya itu juga akan menerangi kubur kita, insya Allah. Ikhwani fillah, sebagai penutup, mari kita sama-sama angkat tangan untuk berdoa. Wahai Allah, jika di antara kami ada yang belum kuat, maka kuatkanlah ya Allah. Jika ada yang sedang jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jadikanlah malam-malam Zulhijjah ini sebagai waktu terbaik dalam hidup kami.
Ampunilah dosa-dosa kami, hidupkanlah hati kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan yang Engkau ridhoi. Karena hakikatnya Idul Adha bukan tentang apa yang kita punya, namun tentang siapa kita di sisinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Share video ini jika antum anggap bermanfaat, karena mungkin dari video kecil ini Allah beri kita jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.